NU sendiri sampai diacak-acak karena sejak dimasukinya di struktural NU, mulai dari ranting MBC sampai PCNU, PWNU dan PBNU dimasuki oleh Habib-Habib. Nah ini ya perlu diingat, ketika NU sendiri banyak dimasuki atau disusupi oleh Habib-Habib, maka disitulah timbul masalah baru. Karena apa? Kiai-kiai sekarang kayak dicengkeram, tidak berani bersuara yang ada di struktural NU. Bahkan yang sangat miris sekali ya, kemarin ada yang namanya Habib Alwi Assegaf, itu bisa dicek di YouTube, orangnya itu mengharamkan sholawat badar. Menurut jenengan ini namanya goblok apa kakek ani? Ya betul gak? Loh ini mengharamkan sholawat badar, sholawat yang asli ulama Nusantara. Ini sudah merusak ajaran ulama Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi ajin hausamin wadarsamin bismi ajin sama hausabarudin biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita tetap semangat ya, karena ini untuk mensiarkan, menyampaikan kebenaran agar masyarakat Indonesia pada saat ini sadar akan bahayanya tipu daya Ba'alawi yang mana kemarin sudah disampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ketiga yang sudah dibacakan oleh Ustadz Ubad kemarin. Saya di sini mau menyambung pembahasan kemarin malam. Memang saking banyaknya kalau dikupas tentang Pak Alawi ini terkait isu yang digelontorkan kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran pada saat ini, isunya adalah rasis. Termasuk Ustadz Imron ini mendapatkan komentar dari netizen, disuruh untuk ngaji lagi, termasuk apakah itu enggak rasis, bron gitu. Ini kita menanggapinya dengan senyuman. Karena apa? Kita memahami bahwasanya pada saat ini Indonesia betul-betul diacak-acak, mulai dari NU sendiri diacak-acak. Kenapa NU sendiri sampai diacak-acak? Karena sejak dimasukinya di struktural NU, mulai dari ranting MBC sampai PCNU, PWNU dan PBNU dimasuki oleh Habib-Habib. Nah ini ya perlu diingat, ketika NU sendiri banyak dimasuki atau disusupi oleh Habib-Habib, maka disitulah timbul masalah baru. Karena apa? Kiai-kiai sekarang kayak dicengkeram, tidak berani bersuara yang ada di struktural NU, mulai dari ranting. Tapi alhamdulillah justru yang bergerak dan berani menyuarakan kebenaran adalah kiai-kiai kampung atau NU struktural. Harus diingat, NU di sini tidak hanya di struktural yang mendapatkan jabatan di Rois Suriah, Khotib Am atau Akwan atau di Muhtasar PBNU, tetapi di sini ada NU struktural, yang mana NU struktural ini menjaga kemurnian ajaran ulama-ulama Nusantara. Contohnya apa? Di desa-desa, kiai-kiai kampung alhamdulillah masih banyak yang mengamalkan amaliyah dibaan, al-barzanji atau berjanjian kalau di desa. Tapi kalau yang sudah kesana lagi, sekarang ganti, ada amaliyah diganti Rotipul Atos, ada Rotipul Haddad, ya kan, Simtud Duror dan seterusnya. Termasuk terbangan atau hadroh pun sekarang juga sudah banyak yang diganti. Makanya kemarin saya dengan tegas menyampaikan, mereka Habib-Habib ini, saya tegaskan ya, Habib-Habib ini termasuk di wilayah Jawa Tengah, karena saya asli Jawa Tengah, itu marak dengan bisnis solawatan di desa-desa. Kalau yang pemain baru, mohon maaf,
tarifnya berapa, atau bisarohnya bahasa santun yang halus itu bisaroh, kalau bahasa kasarnya apa, nek nanggapiku piro, itu ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, bahkan sampai ratusan juta. Ini sangat menyiderai atau merusak ajaran ulama Nusantara, karena ulama Nusantara dulu tidak ada yang namanya bisnis sholawat. Ini ramai sekali, dan bahkan yang sangat miris sekali ya, kemarin ada yang namanya Habib Alwi Assegaf, itu bisa dicek di YouTube, orangnya itu mengharamkan sholawat badar. Menurut jenengan ini namanya goblok apa kakek ani? Ya betul gak? Loh, ini mengharamkan sholawat badar, sholawat yang asli ulama Nusantara. Ini sudah merusak ajaran ulama Nusantara. Nah, makanya kita pada saat ini tidak usah takut ya menyampaikan kebenaran, dan alhamdulillah di Indonesia ini masih ada Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang, yang mana tetap kekeh menjaga marwah pondok pesantren. Contohnya apa? Termasuk perjanjian masih berjalan, tibaan masih berjalan, ya kan? Terbangan masih berjalan. Jadi alhamdulillah Pondok Unik ini termasuk yang lain, mohon maaf, yang lain bayar dengan tarif masuk pondok itu berapa? Uang gedung sekian puluh juta sampai mahal sekali, nanti bisa dicicil 3 kali dan seterusnya. Uang pendaftaran berapa? SPP per bulan berapa? Inilah Pondok Unik punya peran di sini, digratiskan secara keseluruhan santri-santri yang mondok di Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang. Ini tidak promosi, tetapi kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran bahwasanya ulama Nusantara tidak pernah mengajarkan jual beli Quran, hadis ataupun ilmu. Makanya logo Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang yakni ada timbul Yasin. Coba lihat, jenengan sering membaca Yasin setiap hari. Ayat 21. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah, karena merekalah yang mendapatkan petunjuk hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas di ayat Al-Qur'an. Pondok Unik tidak hanya membaca, tetapi betul-betul menjalankan isinya Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh ulama-ulama Nusantara. Kemarin ada yang mengatakan, wah kalau tidak ada Habib-Habib itu atau Ba'alawi, tidak orang Indonesia tes ya. Oh ya, mohon maaf, kemarin ada yang menyampaikan seperti itu. Ini salah. Kita harus paham dan ingat sejarah ulama-ulama Nusantara. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau tidak diramaikan dan disiarkan nama besar Syekh Nawawi Al-Bantani, setiap Abu Yama Mangfuran Al-Bantani syiar di setiap daerah, mungkin Syekh Nawawi Al-Bantani dilupakan. Tapi alhamdulillah barokahnya Abu Yama Mangfuran Al-Bantani mengangkat nama Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau adalah guru sejati, guru ulama Nusantara. Coba jenengan sadari, entah pondok yang di Jember, di Banyuwangi, ini yang mulai dari Jawa Timur ya, sampai di Lirboyo, sampai di Jawa Tengah, sampai bahkan luar Jawa, tetap menginduknya nanti akan ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya ketika ulama-ulama Nusantara ditenggelamkan dan yang dimunculkan nama-nama Habib, kita sejatinya sudah dibodohi dan ditipu pada saat ini. Kita harus sadar bahwasanya ulama-ulama Nusantara lah yang selalu berani untuk menyampaikan kebenaran. Makanya kenapa ramai sekitar tahun 2010 sekian marak, termasuk makam-makam banyak yang dipalsukan atau diganti, karena mereka melihat bahwasanya ulama-ulama khos Nusantara sudah banyak yang meninggal. Ketika ulama-ulama khos di Indonesia ini masih hidup semua, mereka tidak akan ada yang berani. Justru kalau orang Jawa itu apa ya Pak? Demek-demek itu ngerayu, DP-DP, mendekati. Kalau bahasa halusnya itu politik salju.
merayu, wah leluhur jenengan ini sangat hebat, leluhur jenengan ini luar biasa, wah. Nah disitulah kita terlena, akhirnya makam-makam leluhur yang dinilai pada saat ini orang-orang sudah lupa dengan leluhurnya, tidak tahu leluhurnya, tidak paham sanadnya, jenengan salah. Karena masih banyak dzurriyyah Wali Songo dan kerajaan yang memegang kekancingan, yang memegang sanad keilmuan, sanad guru, termasuk nasab silsilah. Cuma karena pada saat ini sudah keterlaluan, doktrin-doktrin mereka sudah keterlaluan. Kalau tidak mencintai habaib kafir. Nah ini kan namanya beleguk pisan ini kalau orang Sunda ini, kurang ajar ini. Kalau kita tidak melawan dan menyuarakan kebenaran, Indonesia jelas dikuasai oleh Ba'alawi. Kita harus berani sekarang, kiai-kiai kampung harus berani bangkit semua, dzurriyyah Wali Songo dan kerajaan, bahwasanya Nusantara mulai dari dahulu disegani dunia. Ini kita harus ingat sejarah kerajaan Demak, sejarah kerajaan Kutai Kertanegara, kerajaan Pajajaran, kerajaan Galuh, kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara mulai Sabang sampai Merauke. Ketika mereka menyebarkan isu, wah ini rasis, oh mohon maaf, Indonesia ini sejak dahulu kala sudah memegang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Makanya mereka bingung untuk memecah belah Indonesia ini, bingung karena apa? Kok Indonesia tetap rukun damai ya? Begitu banyaknya suku-suku, budaya, bahasa, tetapi kok rukun damai, cinta kasih sayang. Inilah Indonesia Nusantara. Coba lihat negara Yaman pada saat ini, perang ribut wais ini, ya kan? Kalau Indonesia apa? Kita tetap ngopi bareng, tahlilan, solawatan. Ini Nusantara Pak Imron. Sik Gus. Monggo Pak Imron. Jenengan ketika nyinggung masalah Yaman, ini yang mengaku leluhurnya Yaman. Yaman hari ini sedang diborbandir. Kenapa mereka kok nggak bantu negaranya yang sedang perang? Yang Palestina dibelain, Yaman kok nggak dibelain? Harusnya kan mereka eksodus kembali lagi ke negaranya untuk bela tanah airnya. Lawang leluhurnya aja eksodus karena perang, dia kabur ngungsi ke Indonesia. Itulah kenyataan. Monggo Gus. Terima kasih. Nah ini sudah kelihatan Pak Imron. Kelihatannya apa? Kemarin Palestina mereka mengajak, wah kita kibarkan bendera Palestina. Ini negara Indonesia bro, bukan negara Palestina. Ketika jenengan mengajak masyarakat Indonesia memprovokasi, wah ini kita bantu Palestina, sampai sorban keliling, bawa kardus di lampu merah, ya kan? Sampai katanya munajat doa bersama di Monas. Tapi yang dikibarkan oleh orang-orang tersebut atau golongan orang-orang itu saja. Mobilnya baru, ya kan? Mereka hidupnya mewah-mewah, tapi ngakunya cucu Nabi. Lah ini apa ini Pak Imron? Nah, ketika negara Yaman katanya leluhurmu, negara pada saat ini lagi rame, kenapa kamu sekalian tidak pulang ke negara asalmu, ya kan? Di Yaman sana. Nah ini coba masyarakat Indonesia ditelaah dan sadar. Kita saat ini kalau orang itu dikibuli, diapusi oleh orang-orang tersebut, gitu Pak Imron ya. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.